Om Swastiastu, Om Awignamastu, Namasidhyam. Salam damai, salam rahayu untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam tuntunan dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah teman-teman semuanya, dalam video kali ini saya menindaklanjuti video saya yang sebelumnya untuk menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan bingung dan apa penyebab kebingungan itu. Kenapa saya perlu jelaskan? Karena pemahaman kita sebagai warga masyarakat awam sangat bervariasi, sangat beragam. Itu menunjukkan bahwa tingkat intelektualitas kita, tingkat spiritualitas kita berbeda-beda. Sehingga komentar-komentar yang ada dalam video saya itu sangat beragam. Ada yang mendukung, ada yang menghujat, bahkan ada yang menghina saya. Itu wajar, saya maklumi. Karena tujuan saya hanya untuk memberikan suatu gambaran bagaimana sebenarnya informasi itu kita proses dalam otak kita. Yang maksudnya A, kalau dalam memprosesnya salah, bisa menjadi B. Kenapa sangat perlu kita bahas tentang hal itu? Karena kita awam. Bagaimana informasi itu kita proses dalam diri kita. Contoh begini, misalnya saya mengucapkan, saya tidak percaya dengan dukun, karena dukun itu hanya ada dua, kalau tidak cabul, ya nipu. Nah itu mungkin ucapan saya, tetapi kalau saya, kapasitas saya, hanya sebagai petani, wong awam, wong deso, mungkin tidak berpengaruh. Tetapi kalau public figure, pejabat, tokoh-tokoh masyarakat yang mengucapkan hal itu, mungkin menjadi suatu hal yang bisa mempengaruhi pola pikir kita bersama. Nah, sehubungan dengan itu, saya tidak bermaksud menyinggung siapapun, tidak bermaksud menjelekan ataupun menyalahkan siapapun. Menurut saya, tidak semua dukun yang memakai praktek-praktek seperti itu. Tidak semua dukun yang ingin menipu, yang ingin dianggap sakti. Bahkan di beberapa desa banyak dukun-dukun yang memang punya kemampuan untuk mengobati orang-orang, tetapi tidak memakai trik-trik tertentu, bahkan terbukti bisa menyembuhkan. Nah, oleh karena itu fakta yang ada di lapangan, maka saya himbau, sarankan dengan sangat hormat sekali kepada pesulap merah. Teruskan perjuangan Anda. Saya dukung, karena itu akan mengungkap suatu kebenaran yang selama ini telah membodohi kita melalui berbagai macam bungkusan-bungkusan. Berkedok dukun lah, berkedok tokoh agama lah, berkedok pejabat-pejabat lah. Kalau bisa diungkap kebenarannya. Tetapi di sisi lain, saya memberikan saran karena saya lihat pernyataan-pernyataan yang bias, pernyataan-pernyataan yang kurang bijaksana. Kenapa saya ungkapkan di sini? Karena saya sayang kepada saudara. Saya kasihan kepada saudara. Supaya nanti saudara tidak terjebak
dengan ucapan-ucapan Anda sendiri. Tidak terjebak dengan emosi Anda sendiri. Perjuangan Anda sangat mulia. Teruskan. Imbangi dengan kebijaksanaan. Semoga Tuhan memberkati. Tetapi ingat, jangan disamaratakan. Ketika Anda bisa membuktikan bahwa seorang dukun itu memakai trik sulap untuk mendapatkan keuntungan dari trik-triknya itu, ungkap semuanya. Tetapi jangan disamaratakan dengan yang lainnya. Belum tentu yang lainnya memakai trik seperti itu. Begitu juga dengan keberadaan benda-benda warisan budaya, warisan leluhur kita dari zaman dulu itu. Ada warisan-warisan yang berupa candi, ada warisan yang berupa pusaka-pusaka, ada warisan-warisan yang berupa ilmu-ilmu. Itu kita hargai, itu budaya kita, ciri kita sebagai orang Indonesia. Kalau nanti saudara akan misalnya mengungkapkan suatu pernyataan yang bias, bisa jadi akan anti dengan budaya, bisa jadi anti dengan leluhur. Saya harapkan supaya tidak seperti itu. Oleh karena itu mohon ada suatu klarifikasi, ada suatu batasan-batasan tertentu ketika Anda mengungkap pembuktian-pembuktian tertentu. Nah, oleh karena itu, kenapa perlu tegaskan di sini? Karena kita sebagai masyarakat awam, terutama saya tidak mewakili siapapun, saya orang dungu, awam, tidak mengerti tentang banyak hal, sudah menjadi bingung. Karena sebelumnya yang saya tahu ini, dukun itu adalah mengobati. Kalau saya awam menyimpulkan jadi begini. Nah, misalnya begini, saya tidak percaya dengan dukun. Karena dukun itu hanya ada dua. Kalau tidak cabul, ia nipu. Bapak Komang adalah dukun. Sehingga kesimpulan saya bagi orang awam, Bapak Komang ini adalah cabul dan penipu. Kan begitu premisnya. Kesimpulan orang awam. Ketika misalnya saya tidak memahami yang mana itu ular, yang mana itu sapi, yang mana itu kambing, itu misalnya. Bagi orang awam kan banyak hal yang tidak tahu. Saya contohkan sedikit. Ketika ada orang public figure atau tokoh yang saya kagumi mengatakan bahwa ular itu adalah makhluk berbisa yang berkaki 4. Berarti karena kebodohan saya, keterbatasan saya sebagai orang yang dungu dan awam, saya akan percaya bahwa ular itu adalah berkaki 4. Kenapa percaya? Karena sebelumnya saya tidak tahu. Nah, kenapa ada orang yang membilangnya? Akhirnya kamu percaya? Karena yang membilang ini adalah public figure, tokoh. Prosesnya gimana? Mari kita simak baik-baik bagaimana proses informasi itu masuk dan diproses dalam diri kita. Dan kita sebagai masyarakat kebanyakan yang masih awam akan menilai siapa yang berbicara, tidak menilai apa yang diucapkannya, tetapi siapa yang mengucapkannya. Penilaian kita itu bersifat subjektif dan banyak orang yang tingkat kemampuan pemahamannya masih mengambil kesimpulan secara subjektif. Bagaimana informasi itu bisa dianggap benar walaupun tanpa menelaahnya? Karena kita kagum kepada orangnya. Informasi itu tidak masuk di dalam otak kita. Informasi itu justru masuk ke dalam perasaan. Kita mendengarkan kata-kata itu dengan emosi, bukan dengan logika. Itu kebanyakan bagi orang bodoh. Bagaimana informasi itu diproses? Pertama mestinya diproses oleh pikiran, akal sehat kita. Kalau diproses dalam akal kita akan menemukan yang mana benar dan yang mana salah. Tetapi kalau public figure, orang yang kita kagumi itu berbicara, tidak lagi ada di ranah logika ini informasinya.
akan masuk ke ranah emosional. Maka di sana tidak lagi ada benar dan salah. Di sana akan menimbulkan suatu keyakinan. Keyakinan itu, apa yang dibilangnya itu akan diyakini menjadi suatu kebenaran. Oleh karena menjadi kebenaran, maka akan mempengaruhi pola pikir dan tindakan yang meyakininya. Nah, dalam tubuh kita, diri kita masing-masing, menurut saya, ada 3 mesin yang bekerja dalam diri kita untuk memproses suatu informasi. Intelektual, emosional, dan spiritual. Kalau saya sederhanakan bahasanya, walaupun tidak begitu tepat dengan definisi sesuai dengan kamusnya, supaya kita bisa memahami, intelektual itu adalah analisis, pikiran. Emosional itu adalah perasaan. Spiritual itu adalah kesadaran. Kalau informasi itu masih berada di dalam ranah logika, dalam ranah pikiran, kita masih bisa melihat yang mana benar, yang mana salah, yang mana baik, dan yang mana buruk. Tetapi kalau public figure yang secara emosi, secara emosional, kita percaya, kita kagumi, kita segani, kita hormati, apapun yang dibilangnya itu tidak lagi masuk di logika. Karena kita mendengarkan itu melalui emosional. Yang penilaiannya itu disebut dengan subjektif, tidak objektif. Kalau kita menanggapi dengan subjektif, apapun yang dibilang oleh orang yang kita kagumi akan menjadi suatu keyakinan. Keyakinan itu akan bisa berubah-ubah. Kalau ada orang yang mampu menyaingi kualitas dan kekuatan dari public figure sebelumnya yang memberikan pemahaman yang lain, itu akan bisa berubah keyakinan itu. Kemudian ada lagi public figure yang lebih kita kagumi, yang lebih kita hormati, yang lebih punya power, maka dia itu bilang B, maka keyakinan kita akan berubah, mulanya A menjadi B. Itu di ranah keyakinan. Itu pun kalau mampu orang itu mengubah emosionalnya. Nah, bagaimana nanti kalau informasi itu atau keyakinan itu yang sudah anggap kita benar masuk di ranah spiritual, yaitu di ranah kesadaran kita. Yang ada di sana adalah kepastian. Kepastian apa? Yaitu kebenaran. Yang mula-mulanya kita percaya, masuk lebih jauh menjadi yakin, yang selanjutnya masuk di ranah kesadaran menjadi kebenaran. Oleh karena itu, kebenaran-kebenaran inilah yang dimanipulasi oleh oknum-oknum untuk menjalankan keinginannya. Ketika seseorang itu bisa memasuki ranah spiritualitas seseorang, tidak menutup kemungkinan disuruh bunuh diri pun orang ini akan rela oleh orang yang dikaguminya. Kenapa? Karena apa yang dibilangnya itu dianggap suatu kebenaran. Bukan lagi sebatas keyakinan, apalagi kepercayaan. Nah, pemahaman kebenaran seperti ini yang kerap kali kita terima sebagai suatu informasi yang benar. Padahal ini adalah pembenaran yang kita tidak sadari. Kalau pembenaran berarti ada motifnya. Suatu hal yang tidak benar dibuat benar dan meyakinkan bahwa itu benar, maka akan menjadi kebenaran menurut emosionalnya dan spiritualnya. Karena masing-masing instrumen ini, komponen yang 3 ini yang memproses informasi. Oleh karena itu saya tekankan sekali lagi, siapapun yang memang bertujuan membuat kita bersatu, membuat kita dalam satu wadah demi negara kesatuan Republik Indonesia,
demi leluhur, demi budaya. Hargai perbedaan, karena perbedaan itu adalah kekuatan. Seperti rumah. Kalau rumah itu disangga oleh satu tiang, walaupun banyak tiang, tetapi ada di dalam satu titik, tidak berada di tempat yang berbeda-beda, rumah itu akan goyah. Dengan kata lain, kalau kita punya budaya yang sama, agama yang sama, suku yang sama, kita akan mudah dibaca kelemahan kita oleh bangsa lain. Maka akan mudah kita ditundukkan oleh bangsa lain. Maka perbedaan itu adalah suatu anugerah yang menjadikan kita kuat. Mari kita sadar bersama-sama bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Apapun yang kita lakukan, didengar, disaksikan, diamati oleh Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan imbalan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Sadari. Semoga video ini bisa menyadarkan kita semua. Bagi yang ingin tercerahkan. Nah, khusus kepada Spotlight Merah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kalau kata-kata saya ada yang menyinggung, ada yang sekiranya dianggap salah, ataupun tidak berkenan di hati saudara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada saya menentang Anda, tidak ada saya menyinggung Anda. Saya hanya ingin memberikan ramu-ramu pada saudara, agar saudara tidak terjebak dalam emosi, tidak terjebak dengan ucapan-ucapan Anda sendiri. Saya dukung perjuangan Anda. Saya salut kepada Anda. Teruskan ungkap kebenaran yang sebenar-benarnya. Terima kasih. Om Santi Santi.